Bismillahirrahmanirrahim. Para santri sekalian, kita bertemu lagi di pembelajaran Infok. Baik, hari ini setelah kita kemarin membahas tentang sulasi majid bab 1, kita akan masuk ke bab 2. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa sebelum belajar. Kita memohon kepada Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nah, bab 2 as-sulasi mazid. Bab sulasi mazid bab 2. Ini termasuk ke dalam sulasi mazid, mazidu fihi harfun. Tambahan satu huruf di mana di ain fi'ilnya itu terdapat tambahan. Kita mulai tasriful aslinya. Kita baca sama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun fa'il, la tufa'il, mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Kita sama-sama baca lagi. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun fa'il, la tufa'il, mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Nah, ini yang disebut tasriful asli, tasrif asalnya. Nah, dari setiap tasriful asli ini memiliki tasrif far'i, yaitu turunan dari setiap tasrif far'inya. Sebagaimana kita tahu bahwa fa'ala itu menunjukkan fi'lun madi maklum. Yufa'ilu ini menunjukkan kepada fi'lun mudhari maklum. Kemudian taf'ilan itu menunjukkan kepada masdar. Mufa'ilun menunjukkan kepada isim fa'il, mufa'alun menunjukkan kepada isim maf'ul, fa'il menunjukkan kepada amar, la tuf'il fi'il nahi, mufa'ilun fi'il isim zaman atau isim makan, mufa'ilun isim zaman atau isim makan, fu'ila itu adalah madi ma'lum, madi majhul, dan yufa'alu adalah mudhari majhul. Nah, kita coba amsilah, yaitu rubah kalimat berikut ke dalam tasrif usul. Kalimat sabbaha. Sabbaha yusabbihu tasbihan, musabbihun musabbahun sabbih, la tusabbih, musabbahun musabbahun musabbihun musabbahun subbiha yusabbahu. Coba kita pakai kalimat kabbaro. Kabbaro yukabbiru takbiran, mukabbirun mukabbarun kabbir, la tukabbir, mukabbirun mukabbarun kubbiro yukabbaru. Nah, itu tasrif usulnya. Nah, tasrif usul itu ada tasrif far'i. Nah, ini tasrif far'inya. Coba kita sama-sama dari fi'lun madi maklumnya ya. Fa'ala yufa'ilu fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kemudian mudhari maklumnya. Yufa'ilu yufa'ilani yufa'iluna tufa'ilu tufa'ilani yufa'ilna tufa'ilu tufa'ilani tufa'iluna tufa'ilina tufa'ilani tufa'ilna tufa'ilu tufa'ilu. Kemudian masdarnya taf'ilan taf'ilaini taf'ilatin. Isim fa'il mufa'ilun mufa'alun mufa'iluna mufa'ilatun mufa'ilatani mufa'ilatun. Nah, ini isim maf'ul. Mufa'ilun mufa'alun mufa'alani mufa'aluna mufa'alatun mufa'alatani mufa'alatun. Kemudian fi'il amrnya fa'il fa'ila fa'ilu fa'ili fa'ila fa'ilna. Fi'lun nahi la tufa'il la tufa'ila la tufa'ilu la tufa'ili la tufa'ila la tufa'ilna. Isim zaman atau isim makan.
mufa'ilun, mufa'ilani, mufa'ilatun. Kemudian madi majhul, fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Mudhari majhulnya yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'alu, yufa'alani, yufa'aluna, tufa'alu, tufa'alani, yufa'alna, tufa'alu, tufa'alani, tufa'aluna, tufa'alina, tufa'alani, tufa'alna, tufa'alu, tufa'alu. Nah, itu tasrif usul dan tasrif far'i dari sulasi mazid bab 2. Nah, nanti kalian coba latihan ucapkan tasrif usul dan tasrif far'inya dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut. Nah, tadi sabbaha sudah tasrif usulnya. Nah, kita coba fi'lun madi maklum dengan kalimat sabbaha. Sabbaha, sabbaha, sabbahu, sabbahat, sabbahata, sabbahna, sabbahta, sabbahtuma, sabbahtum, sabbahti, sabbahtuma, sabbahtunna, sabbahtu, sabbahna, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke faidah. Nah, faidah fa'ala sama dengan bab 1. Faidah atau fungsi dari fa'ala ini kita bisa menggunakannya untuk lita'diyah. Nah, apa itu lita'diyah? Lita'diyah itu adalah merubah fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Apa itu fi'il muta'addi? Nah, fi'il yang lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih atau korban, seperti kalimat tidur ataupun menangis. Nah, itu tidak membutuhkan objek. Sedangkan muta'addi yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Muta'addi itu fi'il yang membutuhkan korban. Contoh, makan, minum itu membutuhkan korban. Makan roti. Nah, kita perlu objek atau maf'ul bih dari kalimat makan. Apa? Bisa roti atau nasi atau apapun itu, tergantung gimana kita yang ingin membuat kalimat tersebut. Nah, makna yang kedua adalah litaksir. Contoh dari nomor 1, contohnya nih. Faroha. Faroha itu senang. Ketika kita rubah ke bab 2 ini menjadi farrahtu aliyan. Aku membuat Ali senang. Kharaja muslimun. Nah, kharaja itu keluar. Kharaja muslimun, seorang muslim telah keluar. Tapi ketika kita masukkan ke dalam bab 2 menjadi kharaja muslimun hadis, itu menjadi beda makna. Artinya bukan keluar tapi mengeluarkan. Seorang muslim telah mengeluarkan al-hadis tadi. Itu makna faidah yang pertama, yaitu lita'diyah. Nah, kemudian litaksir. Nah, ini makna yang kedua dari bab faidah kedua dari sulasi majid bab 2, yaitu litaksir, untuk menunjukkan banyak. Nah, contoh fil fi'li, dalam fi'il mengartikan fi'il itu banyak. Contoh, tawafa Zaidun al-Ka'bata, ai aktsara tawaf. Zaid melaksanakan tawaf banyak, atau Zaid mengelilingi Ka'bah dengan banyak. Kalau tawafa yatufu artinya mengelilingi satu kali. Tapi kalau tawafa artinya mengelilinginya banyak. Nah, bisa 7 kali atau sebagainya. Atau contoh yang lain, ta'ima kita makan. Kalau ta'ama artinya kita banyak makan gitu. Nah, yang kedua fil fa'il, menunjukkan yang banyaknya itu adalah fa'il. Contoh, mawatatil ibilu, ai kasura fiha al maut. Kalau kita sebutkan mata al ibilu, yang mati itu satu unta. Tapi kalau mawatatil ibilu, bisa jadi yang makna banyaknya itu banyak unta yang mati. Fa'il atau pelaku dari pekerjaan tersebut. Mata al ibilu, seekor unta meninggal. Tapi kalau mawatatil ibilu, banyak sekali unta yang meninggal. Kemudian fil maf'ul, makna banyak dalam maf'ul bihnya. Nah, contoh, ghallaqa waladun al-baba. Kalau
kita sebutkan golako, aglako artinya menutup. Contoh misalnya aglakol waladu albaba, seorang anak menutup pintu. Tapi kalau kita masukkan ke dalam bab 2, golako artinya banyak pintu yang ditutup oleh anak tersebut. Nah itu dua faidah dari bab 2 dari sulasi majid. Sebetulnya masih ada, nah tapi ini yang minim salah satunya aja ya, salah satu dari faidah, yaitu lita'diyah dan litaksir. Nah cara memaknainya seperti tadi. Kalau kita maknai lita'diyah berarti mekan, kalau litaksir artinya banyak. Contoh misalnya nih ya, seperti kalimat sabbaha. Sabbaha artinya, kalau sabiha itu terpuji, kalau sabbaha artinya memuji. Atau kita bisa gunakan sabbaha ini artinya banyak memuji. Nah, kemudian hamada. Hamada artinya kalau hamida itu artinya terpuji. Tapi kalau kita masukkan ke dalam bab sani sulasi majid menjadi hamada, itu maknanya berubah. Bisa menjadi banyak memuji atau sedang memuji. Kaburo artinya besar, kalau kabaro artinya membesarkan atau banyak membesarkan. Nah, para santri sekalian, di sini di bawah ada tadribat. Nah, silahkan tamrinatnya diisi seperti pertemuan sebelumnya. Sorif maya tasrifkan. Sabbata masdarnya apa, amarnya apa, nahinya apa, isim maf'ulnya apa, dan madi majunya apa, dan sebagainya sampai basyaro. Begitu ya para santri sekalian. Nah itu mungkin pertemuan kita hari ini. Silahkan ini kerjakan tamrinatnya. Nanti dikirimkan melalui WA dan ke nomor yang sudah disediakan. Baik para santri, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari tadi bisa bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa tasrif usulnya dihafalkan, agar nanti ketika kamu datang ke pesantren itu sudah hafal ya. Dan tasrif far'inya ya, daripada antum di rumah diam-diam aja atau main, mending menghafalin tasrif far'i dan tasrif usul. Para santri sekalian, pertemuan kita hari ini kita sudahi. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum.